Perkenalkan, nama saya Anselmo Soter dari kelas A3 Pagi Manajemen. Mengatasi COVID-19 di bidang kuliner. Ada peluang untuk para pembisnis meningkatkan penjualan mereka di masa pandemi ini. Dengan catatan, kalian siap untuk berubah sesuai kondisi dan terus mencari ide atau solusi terhadap bisnis agar tidak berhenti begitu saja dan menimbulkan kerugian yang besar. Sebenarnya belum tentu. Masa krisis ini memberi dampak negatif untuk semua bisnis yang kita kelola. Unit bisnis online, reseller misalnya, justru ada kenaikan, tapi unit bisnis yang offline, salesnya turun. Agar bisnis kuliner tak mati begitu saja, saya mengatakan para pengusaha haruslah siap untuk beradaptasi dengan kondisi yang disebut new normal ini. Misalnya dengan membuat produk yang memenuhi kebutuhan online. Kebutuhan orang yang saat ini lebih sering berada di rumah hingga kebutuhan dengan produk kesehatan yang kian meningkat. Jadi sebenarnya opportunity itu ada. Kalau yang terkena dampak negatif, saya melihatnya itu lebih kayak ke persiapannya untuk menghadapi COVID ini. Untuk lebih siap menghadapi perubahan yang terjadi di tengah pandemi ini, konsultan kuliner pun memberi tips bagi para pengusaha kuliner agar bisa bertahan, misalnya berjualan lewat online. Selain berdampak serius terhadap kesehatan, pandemi COVID-19 juga melemahkan perekonomian nasional dan internasional. Berbagai sektor industri, termasuk bisnis kuliner, mengalami gangguan seperti pasokan bahan baku, permintaan produk, kekurangan tenaga kerja, dan ketidakjelasan usaha. Peneliti ini bertujuan untuk menganalisis dampak pandemi terhadap bisnis kuliner di kota Pontianak dan strategi yang dibutuhkan untuk beradaptasi di era new normal ini dengan cara menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan analisa SWOT untuk mengetahui berbagai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki oleh bisnis kuliner di masa pandemi ini. Hasil yang didapat menunjukkan bahwa strategi yang dapat dilakukan oleh bisnis kuliner adalah diversifikasi produk dan jasa. Bisnis kuliner harus bisa mendapatkan kepercayaan konsumen dengan produk yang aman, sehat, dan higienis, menerapkan protokol kesehatan, memaksimalkan pemasaran online, memenuhi permintaan take away dan delivery order, membuat diversifikasi atau inovasi produk berupa makanan sehat dan frozen food, dan meningkatkan kualitas produk. Target keluar ini adalah mengidentifikasikan faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh bisnis kuliner di kota Pontianak dan menentukan strategi yang cocok diterapkan untuk beradaptasi di masa new normal. Dalam jangka panjang, hasil ini diharapkan dapat berkontribusi dan hal pengembangan strategi bisnis untuk menghadapi situasi darurat dan penuh ketidakpastian. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.